Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya dapat kembali membersamai Anda dalam program acara Tetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah agama bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Dan pemirsa, tentunya semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah nuhibbukum fillah. Pemirsa, kali ini Tetes Embun akan mengangkat sebuah tema, yakni antara hemat dan dermawan. Salah satu poin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengelola harta adalah dengan cara berhemat. Namun bukan berarti pelit, karena Nabi sendiri merupakan makhluk Allah yang paling dermawan di muka bumi ini. Maka Nabi pun memuji serta menjamin orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan hemat. Lalu bagaimana cara kita agar bisa menyeimbangkan antara sikap hemat dan juga dermawan tersebut? Untuk membahas lebih lengkap pembahasan tema pada hari ini telah hadir bersama kita, yakni Ustadz Mahmudul Huda MPDI yang juga sekaligus menjabat sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali tentunya di Jember 1 TV. Ya, alhamdulillah diberikan kesehatan. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Aktivitas keseharian akhir-akhir ini fokus untuk kegiatan apa Ustadz? Tidak ada, mungkin hanya ngajar gitu saja. Rutinitas seperti biasa ya Ya, Ustadz? seperti biasa. Baik Ustadz, terkait dengan tema kita pada Tetes Embun kali ini, antara hemat dan dermawan, kami persilahkan Ustadz untuk memberikan pemaparan bagi kita semua dan juga pemirsa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Jember TV yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas antara hemat dan dermawan, ya. Adalah Imam Al-Qushairi yang telah menyitir sebuah hadis di mana beliau menjelaskan atau menyampaikan bahwa dari hadis ini sebetulnya menjelaskan kebaikan orang yang dermawan, orang yang bermurah hati, ya. Bahkan dalam hadis ini kata beliau bahwa orang yang solih secara sosial itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang alim, orang yang ngerti hanya secara ritual saja, tapi dalam masalah sosial sangat kurang sekali gitu ya. Di mana beliau menyitir sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa as-sakhiyu qaribun minallah, bahwa orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Dalam arti dekat bukan masafah ya, bukan jarak, tetapi yang dimaksud adalah qaribun minallah itu dekat dari rahmatnya Allah. Saya kira semua manusia itu adalah sangat mengharap rahmat dari Allah ya. Betul. Kalau kita saja misalnya sangat sayang terhadap seseorang, tentunya apapun yang diminta mesti akan diberi gitu ya. Itu diantaranya. Kemudian qaribun minannas, bahwa orang yang dermawan itu adalah sangat dekat sekali dengan manusia, dalam artian bahwa semua manusia itu sangat mencintainya, mencintai orang yang dermawan, walaupun kadang-kadang orang tersebut itu tidak kemanfaatan kedermawanannya itu tidak sampai kepada dirinya, tetapi orang yang seperti ini tetap memuja, artinya tetap senang terhadap orang yang dermawan itu, serta qaribun minal jannah, jadi dekat dari surga. Karena mentasarufkan hartanya kepada sesuatu yang seharusnya diberikan dan kepada siapa diberikan. Jadi tidak kemudian harta itu diberikan kepada siapa saja, tidak gitu ya. Jadi harta yang memang harus diberikan dan diberikan kepada orang yang memang seharusnya diberi gitu ya.
Kemudian ba'idun aninnar. Jadi orang dermawan itu adalah orang yang sangat jauh dari neraka. Sebaliknya orang yang pelit itu orang yang kikir, itu adalah ba'idun minallah, sangat jauh dari Allah, jauh juga ba'idun minannas, sangat jauh juga dari manusia dan dekat dengan neraka. Itu adalah orang yang dermawan itu sendiri. Jadi bahwakan Allah itu wajahilu as-sakhiyu itu ahabbu ilallah minal alim al-bakhil atau minal abid al-bakhil. Bahwa orang yang bodoh dalam artian melaksanakan kewajiban-kewajiban tanpa melaksanakan sholat-sholat sunnah dan semacamnya ya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang abid, orang yang ahli ibadah tapi pelit. Oleh karenanya Imam Al-Qushairi itu adalah menyebutkan bahwa jud itu sendiri adalah alla yas'uba alaihi al-badl. Jadi yang dimaksud as-sakhiyu atau orang al-jud itu adalah orang yang suka atau gampang untuk memberi. Tetapi yang dimaksud gampang memberi itu bukan berarti dia memberi berharap sesuatu apapun, baik materi atau non materi, pujian dan semacamnya. Tetapi orang yang sakhi, orang yang dermawan itu adalah suka memberi tanpa berharap balasan apapun. Itu yang dimaksud dengan orang yang as-sakhi, jadi orang yang dermawan itu sendiri gitu ya. Bahkan dalam sebuah kitab Imam Al-Jurjani itu menyebutkan bahwa ifadatu ma yang bagilah biiwadin tadi itu. Jadi memberi tanpa dia itu mengharapkan suatu apapun. Sementara juga dikatakan bahwa dermawan itu adalah merupakan salah satu sifat manusia ya. Sifatun tahmalu sahibuha ala badli ma yang bagi minal khairi li ghairi gharadin. Jadi dermawan itu adalah merupakan sifat manusia, di mana dengan sifat ini mendorong manusia itu sendiri untuk suka berderma, untuk suka memberi, memang terhadap sesuatu yang memang seharusnya diberikan dari kelebihan misalnya, tanpa mengharapkan suatu apapun. Tetapi apakah orang yang dermawan yang dikatakan suka memberi itu adalah memberi nyah-nyoh misalnya ya ini diberikan semuanya, diberikan semuanya, diberikan. Kalau di dalam kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang memberi itu tidak boleh nyah-nyoh ya, pokoknya diberi seperti itu. Makanya dalam sebuah Al-Qur'an Allah berfirman itu wala taj'al yadahu maghlulatan ila unuki. Jadi bahwa janganlah engkau tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Ini adalah katanya Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa seseorang itu tidak boleh berbuat pelit. Jadi tangannya maghlulah ila unukika itu adalah berbuat pelit. Kemudian apa itu adalah pelit nanti kan? Tapi juga wala tabsud. Jadi ada larangan juga bahwa wala tabsudha kullal basti. Tapi jangan kemudian juga dengan memanjangkan tangan, dengan memberi nyah-nyoh seperti itu. Kenapa? Fatak udamalu mamasura. Artinya bahwa khawatir nanti juga orang ini juga akan tercela dan juga akan merasa menyesal dengan memberikan yang tidak sesuai dengan kemampuannya atau melebihi dari kadar yang memang seharusnya diberikan. Itu adalah dermawan. Jadi di dalam Islam itu ada istilahnya tabdzir ya. Tabdzir itu adalah mentasarufkan harta itu tidak sesuai dengan porsinya, tidak sesuai dengan haknya, itu adalah tabdzir. Sementara at-taktir, taktir itu adalah pelit misalnya, itu adalah membelanjakan harta kurang dari yang seharusnya gitu ya. Jadi membelanjakan harta yang kurang dari seharusnya itu adalah pelit. Kemudian tabdzir itu sendiri adalah membelanjakan harta tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu namanya
boros. Sehingga dari ekstrim kanan ekstrim kiri itu ada ya mungkin yang namanya tadi itu adalah dermawan ringan, bukan ringan tangan tapi ringan suka untuk memberi terhadap orang lain apabila dia mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan dia serta lebih juga dari kebutuhannya itu sendiri. Itu adalah sifat dermawan. Jadi sifat di mana orang itu dengan sifat itu bisa sifat itu mendorong untuk orang itu adalah suka untuk memberi. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan dermawan itu sendiri. Kemudian yang kedua, hemat. Nah, ini hemat, saya juga mencari hemat itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan berhati-hati ya. Jadi hemat itu adalah berhati-hati di dalam membelanjakan harta. Jadi jangan sampai belanjanya itu tidak terkontrol dan semacamnya. Tetapi di dalam Islam ada istilahnya itu adalah al-iktisad. Jadi al-iktisad itu artinya hemat. Jadi Nabi juga pernah bersabda yang arti ma'ala maniktasoda, tidak akan fakir orang yang berhemat. Jadi hemat itu sebetulnya adalah atawassut, tengah-tengah antara israf dan antara taktir. Jadi hemat itu bukan berarti kikir ya. Di atasnya sedikit kikir gitu ya. Jadi hemat itu adalah atawassut bainal israf wa taktir. Jadi tengah-tengah antara sifat israf, yaitu israf itu adalah membelanjakan harta lebih dari yang seharusnya. Contohnya seperti apa itu misalnya israf ya. Orang kalau contoh makan saja atau orang contoh wudhu saja, karena Nabi juga pernah bersabda kepada orang yang berwudhu itu wala tusrif, janganlah engkau berisraf. Kalau misalnya kita berwudhu itu adalah cukup satu timba misalnya, maka ketika lebih dari satu timba itu adalah namanya israf. Gitu ya. Kebutuhan kita juga seperti itu. Artinya apa? Bahwa israf itu adalah melebihi dari kebutuhan yang memang seharusnya. Gitu ya. Orang makan satu piring cukup, kemudian makan 3 piring, misalnya itu namanya adalah israf. Sementara taktir itu sendiri adalah membelanjakan harta kurang dari yang semestinya. Itu namanya irit. Pelit. Yang seharusnya misalnya membelanjakan istrinya itu satu hari 50.000 dan 50.000 itu sudah mepet ngepas misalnya, dikurangi menjadi 40.000 gitu misalnya saja ya. Itu namanya adalah taktir. Kemudian membelanjakan harta yang seharusnya 50.000 itu kemudian sampai kemudian menjadi 65. Itu yang disebut dengan israf. Nah, sementara hemat itu, menurut hemat saya, hemat itu adalah ya antara taktir dan antara israf. Jadi ngepres gitu ya. Jadi karena sabdanya Kanjeng Nabi itu khairul umur ausatuha. Jadi sebaik-baik perkara itu ya tengah-tengahnya gitu ya. Jadi orang membelanjakan harta itu ya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan sewajarnya, melebihi dari kebutuhan yang seharusnya sebetulnya itu sudah cukup kok dilebihkan, itu namanya israf. Sementara kurang dari yang seharusnya dibutuhkan, itu yang disebut dengan pelit. Lah tengah-tengah itu adalah yang disebut dengan namanya hemat. Nah, itu namanya berhemat. Jadi atawassut baina taktir wal israf itu sendiri adalah disebut dengan hemat itu sendiri. Tetapi bagaimana kemudian orang berbuat hemat itu? Seperti apa prakteknya hemat itu adalah seperti apa? Bagaimana dengan orang yang kemudian membutuhkan makanan yang enak dan semacamnya, misalnya kendaraan yang baik dan semacamnya? Apakah kemudian orang itu adalah dikatakan orang yang tidak hemat? Gitu ya. Orang juga kadang-kadang melakukan sedekah. Apakah kemudian orang yang hemat itu sendiri tidak boleh kemudian bersedekah misalnya? Jadi saya sampaikan tadi bahwa ya tengah-tengah
kebutuhannya berapa, itu dipenuhi, tidak lebih juga tidak kurang, itu namanya hemat. Berarti bukan kemudian ngirit teman, jadi kita hemat kemudian sangat ngirit sekali, itu justru namanya taktir. Taktir dengan israf itu juga sama-sama tidak boleh gitu ya. Bahkan israf itu juga haram, taktir itu juga adalah tidak boleh. Makanya di dalam Allah berfirman, wakulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tapi janganlah kamu berbuat israf. Israf itu apa? Yang melebihi dari kadar yang memang seharusnya dibutuhkan. Dan Nabi juga bersabda, kulu watasodaku, makanlah dan juga bersodakohlah, walbasu dan juga berpakaianlah, tetapi fi ghairi israfin wala makhilatin, tapi tanpa israf, berlebihan dan juga dengan sombong. Jadi itu mungkin yang pertama, bahwa dermawan itu adalah sifat di mana dengan sifat itu mendorong orang untuk suka memberi, tetapi memberi terhadap sesuatu yang seharusnya memang diberikan terhadap orang yang seharusnya menerima, gitu ya. Itu namanya dermawan. Memberi sesuatu yang memang seharusnya diberikan kepada orang yang memang seharusnya diberi. Itu adalah dermawan tanpa ada embel-embel apapun, atau misalnya ada imbalan apapun, baik bersifat non materi atau materi, misalnya pujian, atau kemudian karena memberi orang karena mengharapkan sesuatu, misalnya tidak, tetapi semata-mata pemberian itu adalah karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kesimpulan saya terkait dengan masalah dermawan. Sementara hemat itu adalah menggunakan harta ya sesuai dengan yang seharusnya dibutuhkan, tidak lebih dan juga tidak kurang. Itu adalah hemat itu sendiri gitu. Luar biasa sekali Ustadz, sangat mencerahkan bagi kita untuk bisa menemukan kadar kebutuhan dan juga membelanjakan harta dengan baik, tentunya dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Namun Ustadz, apakah konsep hemat dan juga dermawan ini hanya berlaku bagi orang kaya? Apakah orang yang bisa dibilang kurang mampu tidak bisa menggunakan konsep antara hemat dan juga dermawan ini? Iya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa tentang keutamaan orang dermawan itu adalah as-sakhiyu qaribun minallah, bahwa orang yang dermawan itu adalah sangat dekat dengan rahmatnya Allah. Apakah orang kaya saja boleh dermawan, sementara miskin itu tidak boleh dermawan? Jadi dari hadis tadi itu adalah tidak ada batasan apakah itu orang miskin, apakah itu orang kaya yang kemudian berbuat dermawan. Justru menurut saya orang miskin itu akan lebih dermawan sebetulnya daripada orang yang kaya. Kenapa? Diantaranya misalnya orang miskin itu adalah biasa lapar, biasa kekurangan. Kok kemudian melihat orang yang memang seharusnya diberi, itu justru akan lebih menggugah dirinya untuk memberi. Kenapa? Karena dia pernah merasakan lapar. Sementara orang kaya itu adalah dermawan. Itu ada kadang-kadang juga, meskipun banyak orang kaya dermawan ya, tetapi meskipun dermawannya mereka, menurut saya ada beberapa harapan-harapan atau imbalan-imbalan baik sifatnya non materi biar dipuja macam-macam. Orang kaya itu kadang-kadang sulit menurut saya untuk dermawan. Orang yang semakin banyak harta itu kadang-kadang semakin cerai, gitu. semakin pelit karena dia selalu menghitung harta itu ya. Harta saya berapa, kalau diberikan nanti kalong piro. Sementara dia tidak pernah merasakan juga lapar. Gitu ya. Sehingga potensi untuk berbuat dermawan itu justru adalah dari orang-orang yang fakir, bukan dari orang yang kaya. Meskipun banyak orang kaya juga dermawan, saya tidak menafikan itu. Tetapi potensi untuk dermawan itu justru adalah orang-orang yang fakir gitu. Dan saya pernah merasakan sendiri bagaimana mungkin semuanya yang datang kepada orang yang fakir, datang kepada orang kaya itu ya. Ketika kita datang kepada orang kaya yang
seorang tamu biasanya dikasih suguhan wedang, itu cepet wedangnya teko gitu ya. Sementara kalau orang kaya itu tidak cepet teko, bahkan cukup hanya aqua saja. Misalnya, artinya apa? Potensi untuk berbuat dermawan itu justru adalah bagi orang-orang miskin itu sendiri untuk melakukan perbuatan dermawan. Di samping itu bahwa orang miskin dengan orang kaya itu adalah ketika misalnya sama-sama memberi itu ada beda. Bedanya kata Nabi itu bahwa 1 dirham itu bisa mengungguli dari 100 dirham kata Nabi. Loh kok bisa kan begitu para sahabat? Jadi 1 dirham itu bisa melebihi sampai 100.000 dirham, bukan 100.000 dirham. Kok bisa katanya para sahabat itu, kok 1 dirham itu bisa mengungguli dari 100 dirham? Nabi kemudian menjawab, kana li rajulin dirhamani tasaddaqa bi ahadihima. Jadi ada orang laki-laki yang memiliki 2 dirham, kemudian yang 1 dirham diberikan. Maka 1 dirham ini adalah mengungguli terhadap 100.000 dirham. Artinya apa? Orang yang memiliki 2 dirham itu berarti kan orang miskin toh. Artinya apa? Pemberian orang miskin itu adalah kalau dibandingkan dengan pemberian orang kaya itu masih lebih bermakna ya daripada pemberian orang kaya. Bahkan nilai pahala itu adalah lebih besar daripada pahala pemberiannya orang kaya. Orang miskin hanya punya berapa? Disedekahkan bahkan mungkin bisa saja dari uang yang ada itu 10%-nya atau 20%-nya misalnya. Tapi kalau orang kaya meskipun sedekah 1 juta, itu 1 juta berapa persen dari harta yang dimiliki. Makanya kata Nabi itu pemberian orang miskin itu 1 dirham 1 itu adalah dibanding 100.000. Orang kaya mungkin 1, orang miskin itu adalah 100.000. Jadi potensi tidak hanya khusus orang kaya yang bisa dermawan, tetapi semuanya baik fakir, miskin, orang kaya itu bisa berbuat dermawan. Potensi lebih besar daripada orang kaya. Orang kaya, baik Ustaz. Tentunya yang perlu diingat mungkin apapun yang kita berikan dari sikap dermawan ini tidak hanya berupa harta, dengan ilmu pun kita bisa berderma, Ustaz. Iya. Jadi bukan hanya kedermawan, memaafkan orang. Kalau Imam Al-Qushairi juga menyampaikan itu bahwa memberi itu adalah bukan hanya harta, tapi memberi maaf kepada orang itu adalah juga orang yang dermawan juga. Gitu ya. Jadi suka memberikan maaf kepada orang yang salah kepadanya itu adalah juga termasuk dermawan. Dermawan, wujud dari kemurahan hati. Iya, kemurahan hati. Kemudian Ustadz, apabila kita dihadapkan dalam sebuah kondisi ataupun pilihan antara ketika kita memberikan harta kepada keluarga yang membutuhkan, namun di sisi lain juga ada orang fakir di sekitar kita. Lalu mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu, Ustaz? Ya, jadi ada keluarga, ada orang lain ya. Saya tidak akan membicara kewajiban seseorang orang terhadap keluarga. Jadi ada beberapa nafkah yang memang wajib diberikan oleh pimpinan keluarga, seorang suami misalnya terhadap keluarga itu adalah sifatnya adalah wajib. Tetapi bagaimana ketika kalau sama-sama membutuhkan misalnya, keluarga membutuhkan, ada orang lain yang juga membutuhkan. Kemudian kita itu harus bagaimana? Yang pertama adalah kebutuhan keluarga itu apakah sifatnya wajib bagi suami atau tidak? Kalau sifatnya adalah wajib, tentunya yang didahulukan itu adalah keluarga. Tetapi kalau sifatnya adalah hanya sedekah biasa misalnya, ya hanya pemberian biasa misalnya, keluarga membutuhkan, tetapi sudah dipenuhi dalam hal-hal yang wajib misalnya nafkah sudah dipenuhi, ya tentunya harus diberikan kepada orang lain. Walaupun ya orang yang baik bersedekah itu sebetulnya adalah bersedekah kepada keluarga. Setelah keluarga, kerabat dekat, baru kemudian orang lain. Ya. Jadi kalau dalam hadis itu bahwa al-yadul ulya, kata Nabi bahwa tangan di atas memberi itu adalah khairun minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi wabda biman ta'ulu,
Tapi mulailah dengan orang-orang yang memang keluarga ya, keluarga, orang-orang terdekat, itu yang harus didahulukan. Jadi didahulukan itu adalah orang-orang terdekat. Kalau dalam konteks pertanyaan tadi keluarga butuh, kemudian orang lain butuh, ya dilihat tadi itu. Kalau butuh dalam artian butuh nafkah yang harus diberikan kepada seorang keluarga, ya tentunya adalah keluarga itu sendiri. Tetapi kalau keluarga butuh, tapi butuh bukan dalam nafkah tapi yang lain, ada orang yang lebih membutuhkan, tentunya itu adalah diberikan kepada orang lain. Itu meskipun konsep itu adalah konsep orang sufi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi orang itu adalah tetap memberikan ya, memilihkan orang lain, memberikan orang lain, tidak memberikan kepada dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri itu ada kemasakotan, misalnya butuh dan semacamnya. Itu adalah konsep sufi, ya lebih baik memberikan kepada orang lain daripada kemudian memberikan kepada keluarga atau bahkan dirinya sendiri. Baik Ustadz, tentunya pencerahan seperti ini bisa membuat kita lebih bijak lagi untuk memilah bagaimana kita memberikan kepada orang lain. Ya. Kemudian Ustadz, apakah slogan yang sering kita dengar seperti hemat pangkal kaya ini dibenarkan dalam perspektif Islam? Ya, itu kan hanya slogan ya. Slogan hemat pangkal kaya. Saya kira slogan itu adalah baik-baik saja. Hemat pangkal kaya. Hemat itu pangkal kaya. Jadi hemat itu adalah mungkin salah satu sebab gitu ya. Jadi itu kan hanya motivasi saja sebetulnya terhadap orang-orang agar supaya untuk tidak berbuat israf, berlebihan, bahkan tidak berbuat tabdzir, boros misalnya. Tetapi mereka harus hemat, meskipun tidak harus ngirit. Kenapa? Katanya orang-orang bahwa hemat itu loh, dengan hemat orang itu akan pangkal kaya. Tidak ada masalah. Jadi slogan itu adalah baik-baik saja. Bahkan Nabi juga pernah bersabda, al-iktisadu fin nafaqah, itu adalah nisful ma'isyah. Jadi berlaku hemat dalam membelanjakan harta itu adalah separuh dari penghidupan itu. Artinya bahwa hemat itu adalah penting karena merupakan separuh dari kehidupan kita. Jadi orang itu memang harus berbuat hemat, tapi bukan kemudian kikir, tapi bukan kemudian terlalu pelit misalnya, bakhil misalnya, itu namanya bahkan bukan bakhil kepada orang, ada orang yang juga bakhil kepada dirinya sendiri. Terlalu ngirit gitu ya. Makan yang seharusnya seperti ini, makan itu apakah dengan apa? Tergantung orangnya. Ya. Orangnya dalam status sosial begini, yang makannya yang layak bagi dia apa? Ya itu yang seperti itu gitu ya. Kemudian dia malah ngirit temen, nah itu namanya kan ngirit, tak boleh juga seperti itu. Dan tentunya ketika kita meniatkan diri untuk kaya dengan niat karena Allah itu tidak salah gitu Ustadz, karena dengan kita semakin mungkin banyak harta, kita bisa semakin banyak bersedekah juga. Kaya itu ya, orang berniat kaya boleh, baik. Tapi dalam konteks yang kaya itu adalah memiliki harta yang banyak untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Beribadah. Bukan kemudian banyak harta dihambur-hamburkan. Karena kita itu hidup di dunia yang butuh yang namanya harta benda gitu ya. Makanya harta benda itu sendiri adalah bukan merupakan tujuan. Jadi orang pingin kaya itu jangan kemudian kaya, boleh ya. Tetapi jangan kaya itu dijadikan sebagai tujuan. Tetapi kaya itu adalah sebagai wasilah saja. Kenapa? Kalau dunia orang kemudian mencari harta, harta itu adalah menjadi tujuan semata, maka itu akan berbahaya. Apa berbahayanya? Ketika orang itu misalnya punya niatan kaya, dan kaya, harta itu adalah dijadikan tujuan, maka dia akan berbuat seenaknya. Sing penting saya mendapatkan harta, sing penting saya hartanya banyak, ya apapun bisa saya lakukan. Ya dengan cara yang tidak baik. Bahkan di Puger kemarin ada kasus aliran sesat. Wakilah katanya itu adalah dalam rangka untuk kaya. Jadi untuk mencari kekayaan. Kenapa? Lah karena kekayaan kalau sudah dijadikan tujuan, maka orang itu akan berbuat sesuatu sing penting kaya.
tidak akan memikir bagaimana caranya kaya yang dibolehkan oleh Allah, tetapi yang penting itu adalah kaya. Kenapa? Karena kaya itu adalah dijadikan satu tujuan. Boleh kaya, tapi kaya tidak boleh jadi tujuan, tetapi adalah sebagai wasilah, gitu ya. Karena bagaimanapun orang hidup di dunia, kalau dia itu kaya, ibadahnya biasanya harus lebih bagus kan? Ada rumah orangnya kaya, ada kamar juga ada jedingnya kan gitu kan. Kalau orang miskin tidak kan. Nah ini namanya kan dalam rangka wasilah untuk juga beribadah kepada Tuhan. Ketika bangun malam tidak usah jauh-jauh keluar kemana, tapi cukup di sebelah sudah ada kamar mandinya, juga bisa sholat. Itu seharusnya seperti itu. Jadi bukan kaya jadi suatu tujuan, tetapi kaya itu adalah sebagai wasilah untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kaya, kalau bisa cukup, gitu ya. Meskipun kaya itu ada yang namanya kaya hati. Betul. Nah, kaya hati itu juga akan kaya loh orang itu. Bagaimana orang kaya hati itu? Dia akan selalu bersyukur. Dia akan melihat urusan masalah kekayaan itu adalah melihat di bawah. Nah, gitu kan? Jadi orang pingin tentrem, pingin enak itu, pingin kaya, harus kaya hati. Caranya apa? Qanaah, selalu nerima apa yang telah diberikan oleh Allah dan selalu bersyukur dan harus melihat di bawahnya, gitu ya. Jadi masalah harta itu harus melihat di bawahnya. Dia pakai sepeda motor yang tidak bagus, ya lihat kepada sepeda motor yang lebih jelek, gitu ya. Jangan kemudian melihat kepada yang lebih bagus, ya. Dia tidak akan bisa bersyukur nanti itu, tidak akan kaya, ya. Betul. Jadi orang yang biasa-biasa saja bisa hatinya kaya, tapi orang kaya yang banyak hartanya justru dia itu adalah miskin, karena setiap hari dia otaknya hanya berpikir masalah harta, harta. Sementara orang miskin dia kaya hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Dia kaya itu namanya. Luar biasa sekali Ustaz, subhanallah, banyak sekali pencerahan yang bisa kita terima pada episode kali ini dengan tema antara hemat dan dermawan. Namun tentunya lagi-lagi kita terbatas oleh durasi yang hanya dalam satu segmen kali ini Ustaz. Namun tentunya semoga yang menyampaikan ayat-ayat Allah dengan tulus, terkhusus kepada Ustadz Mahmudul Huda yang telah hadir di studio kita kali ini, selalu mendapatkan pahala dan terus mengalir kepada beliau. Amin Allahumma amin. Dan pemirsa, tentunya semoga kita bisa dijadikan sebagai hamba yang selalu berasa cukup dan tentu tidak berlebihan dalam menjalankan dan juga membelanjakan harta, dan tentunya tidak bertolak belakang dari itu, tidak merasa hemat dan terlalu berlebihan dalam hal ini irit dan terlewat pelit begitu. Dan pemirsa, semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, saya Pia Mediana mohon undur diri dari hadapan Anda. Semoga kita bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali dalam episode Setes Sembun berikutnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.